kita nggak ketemu ya Kak Mian. Kak Bella kemana aja ya? Udah 3 bulan gak lihat di Ya, YouTube. Kak Bella 3 bulan ya Kak. Kemana ya? Kak Bella istirahat Kak. Oh, Kak Mian juga udah lama nggak nampak. Kak Mian kemana? Iya Kak, Kak Mian juga istirahat. Oh istirahat. Sekarang kan kita udah lama nih nggak nyapa adik-adik di YouTube Kak. Iya, Gimana Kak. kalau kita sapa di hari Minggu ini? Ayo. Oke. Shalom adik-adik. Selamat datang di Sekolah Minggu Online. Apa kabarnya hari ini? Pastinya Luar biasa. Yes, yes, yes. Kak Mian, Iya Kak Bella. kita kan mau mulai sekolah minggu. Iya Kak. Seperti biasa, sebelum kita mulai kita berdoa. Sambil kita berdoa, kita angkat pujian kita, persiapkan hati adik-adik, duduk yang rapi, sikap berdoa, kita angkat pujian Bapa Surgawi. Kita naikkan lagu pujian kita Bapa Surgawi. Bapa Surgawi, ajarku mengenal betapa dalamnya kasih-Mu. Bapa Surgawi, buatku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Kita bersatu di dalam doa. Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan buat kasih, penyertaan, dan pemeliharaan Tuhan di sepanjang minggu ini. Bahkan sampai hari ini Tuhan, kami masih boleh berkesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu kami, walaupun itu secara online. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, kami memberikan hati, jiwa, dan pikiran kami. Biarlah Tuhan Yesus yang boleh mengurapinya dengan Roh Kudus-Mu, agar setiap puji-pujian dan penyembahan kami boleh menjadi dupa yang harum untuk kemuliaan nama Tuhan. Hadirlah Tuhan di tengah-tengah kami, agar setiap apa yang boleh kami persembahkan kepada Tuhan akan menyenangkan hati Tuhan saja. Ampunkan begitu banyak dosa kami Tuhan, agar kami tetap layak menjadi anak-anak Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kak Mian, Iya Kak Bella. hari Minggu ini kita hanya berdua. Tidak Kak Bella, bersama kakak abang Horong 3. Nah adik-adik, kita sapa dulu ya kakak dan abang yang ada di belakang Kak Mian dan Kak Bella. Kita sapa apa ya Kak Mian? Kita bilang shalom, apa kabar atau apa? Hai kakak-kakak Horong 3, masih semangat? Pastinya luar biasa. Yes, yes, yes. Luar biasa semangatnya ya Kak Mian. Berarti hari ini kita kakak abang sekolah minggunya yang di sini dengan adik-adik yang di rumah harus semangat ya Kak. Semangatnya harus lebih-lebih lagi ya Kak Mian. Iya. Oke. Biar supaya lebih semangat lagi, kita langsung saja Kak Bella. kita angkat pujian. Kasih Yesus, indah-indah, oh indah. Semua adik-adik kita berdiri ya.
apa? Indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Kamian, kasih Yesus semakin bertambah nggak dalam hidup kita? Bertambah dong Kak Bella. Bertambah dong ya, kita angkat pujian bertambah-tambah. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalam. Sekali lagi. Bertambah-tambah dalamnya, bertambah-tambah lebarnya, bertambah-tambah oh tingginya kasih Yesus dalamku. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Dalamnya. Dalamnya lebih dari laut, lebarnya melebihi bumi, tingginya oh tinggi sekali kasih Yesus dalamku. Luar biasa ya Kak. Kok dicubit? Is, Kak Mian cubit-cubit Kak Bella nggak boleh loh Kak Mian. Kan gemes lihat Kak Bella cubit. Sakit. Nggak boleh Kak Mian. Sakit ya Kak? Iya Kamian. Itu kan ada lagunya loh Kak. Iya. Ada lagunya? Ada lah. Lagu apa? Lagu apa? Kak Bella udah 3 bulan loh nggak sekolah minggu. Itu loh Kak, yang lagunya Bit Cubit Cubit. Yang Oh, yang dibawakan Baru ingat. Minggu Gembira kemarin. Iya, Kak. Siapa yang bawa ya? Halo Kak. Bang Robin ya. Robin. Oh, oke. Langsung saja ya Kamian. Kita bawa lagu pujian Bit Cubit Cubit. Semua adik-adik masih berdiri ya. Cubit-cubit itu sakit, jeng ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Kita angkat pujian sekali lagi ya adik-adik. Bit cubit. Cubit-cubit itu sakit, cek ejek itu jelek. Kita harus saling sayang karena kita anak terang. Kita harus saling puji karena kita Tuhan sayangi. Enak ya lagunya Kak? Iya Kak Bella. Aduh Kak Bella baru dengar. Berarti Kak Mian gak boleh cubit-cubit Nggak boleh. sama ejek-ejek Kak Benar Bella. Kak, ya? karena kan kalau cubit itu sakit. Kalau ejek-ejek orang itu anaknya jelek. Karena kita anak Tuhan. Iya, Kak. Karena kita anak terang. Nah Kamian, Ya, aduh Kak Bella mau cerita sedikit. kenapa itu Kak Bella? Kan kita baru sehat nih. Baru sembuh. Kita baru sembuh dari penyakit yang sangat-sangat viral pada saat ini. Wah, luar biasa Kak Bella. Tapi Kak Mian, Tapi kita bisa melewatinya Kak Bella. kita bisa menang Kak Mian. Kita menang terhadap sakitnya ya Kak. Terhadap sakit yang luar biasa itu. Karena kita punya Yesus yang hebat. Nah kita angkat pujian ini. Yesusku hebat.
Adik-adik masih berdiri ya. Yo, semuanya loncat. Lompat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Sekali lagi. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Semuanya. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala masa. Katakan, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Adik-adik yang di rumah, kita angkat pujian ini sekali lagi. Lebih semangat, katakan Yesusku hebat. Yesusku hebat mengatasi pikiranku. Yesusku hebat menyembuhkanku. Yesusku hebat kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada segala bangsa. Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Kak Bella, Iya Kak Mian, Kak Bella udah capek belum? Kak Mian, Kak Bella udah ngos-ngosan. Masa sih udah ngos-ngosan? Tapi Tapi Kak Bella masih semangat. semangat dong. Kakak abang masih semangat? Semangat, semangat, semangat. Wow, berarti adik-adik di rumah juga harus Semangat. Nah Kak Mian, ya. kita mau dengar ayat hafalan. Oh, kita mau ayat hafalan. Kita angkat lagu pujian kita, Kak. Pure pure. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Pure, 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 benih ditabur. Pure, 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 ditabur lagi. Yo semua, lihat sama-sama benihnya jatuh di mana saja. Yang jatuhnya di pinggir jalan, semua habis dimakan burung. Yang jatuhnya di bebatuan, semua mati kepanasan. Yang jatuhnya di tempat duri, menangis kesakitan. Yang jatuhnya di tanah subur, berakar, bertumbuh, dan berbuah lebat.
berapa laju-laju kita? Oh, jula-jula kita itu kita tariknya per bulan aja ya. Inilah ikan jula-julaku. Hanya ambil nomor pertama. Hai kakak-kakak. Hai. Lagi ngapain nih? Menggosip. Daripada menggosip nggak jelas, mending kakak-kakak bantu Kak Rosa untuk elaborat. Mau nggak? Oke. Halo adik-adik, ketemu lagi dengan Kak Rosa. Nah, sekarang Kak Rosa sudah ditemani kakak-kakak guru sekolah minggu. Nah, Kak Rosa dan kakak-kakak guru sekolah minggu akan membawakan ayat hafalan kita untuk hari ini. Tapi sebelumnya coba lihat dulu alat cetaknya. Wah, sudah semua yang mengangkat adik-adik. Nah, sekarang buka kitabnya dari 1 Petrus 3 ayat 9b. Petrus perjanjian baru ya adik-adik. Yuk dibuka sekarang lagi. 1 Petrus 3 ayat 9b. Kakak baca ya. 1 Petrus 3 ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Nah, sekarang adik-adik, kakak kasih waktu 5 detik untuk menghafalnya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, adik-adik sudah hafal belum? Dan lebih hafal, Kak Rosa punya gerakannya loh. Oke, diperhatikan ya adik-adik. Kita buat gerak ini sama-sama ya adik-adik. Dari alamat isi kembali ke halaman. 1, 2, 3 ya. 1 Petrus 3 ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9b. Nah, kakak-kakak, kita ulangi sekali lagi ya, supaya adik-adiknya makin hafal. 1, 2, 3 ya. 1 Petrus 3 ayat 9b. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. 1 Petrus 3 ayat 9b. Nah adik-adik, demikian ayat hafalan kita untuk minggu ini. Dadah! Shalom! Selamat hari Minggu anak-anak kami sekalian. Kita mau mengadakan kebaktian di hari Minggu ini. Kita persiapkan hati dan pikiran kita. Kita bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai, kita angkat pujian kita bernyanyi dari buku ND nomor 9, kita nyanyikan ayat 1 dan 2. Jiwa
dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa, sama-sama kita mengucapkan, Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 115 ayat 1. Hukum Tuhan bagi kita pada hari ini diambil dari titah ke-9 dan maksudnya. Titah ke-9. Titah ke-9. Jangan mengucap saksi dusta Jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. terhadap sesamamu manusia. Maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu janganlah kita mendustai, mengkhianati, memfitnah, maupun bersaksi palsu serta merendahkan martabat sesama manusia. Kita harus saling melindungi dan menyatakan hal-hal yang baik saja mengenai sesama manusia apabila belum nyata dan jelas diketahui kesalahannya. Demikian hukum Tuhan. Kita berdoa, kita sama-sama mengucapkan, Ya Allah Tuhan kami, Ya Allah Tuhan kami, kuatkanlah kami kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. segala perintah-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 28 ayat 1. Marilah kita berdoa untuk mengaku dosa kita. Kita sama-sama mengucapkannya. Dan ampunilah akan kesalahan kami, Dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. orang yang bersalah kepada kami. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari buku ND nomor 453 ayat 1. Sadar
Marilah kita mengaku iman kepercayaan kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, yang menciptakan semesta langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari gadis perawan Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan turun dari surga untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, satu gereja Kristen yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan kehidupan yang kekal. Amin. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari buku ND nomor 547 ayat 1 dan 2. Marilah kita serahkan persembahan kita ini, kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu.
Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Marilah kita terima berkat Tuhan. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihkan-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. Shalom, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat hari Minggu Ina. Kak Mian, Kak Bella, kita udah nyanyi, kita udah ayat hafalan. kita udah dengar ayat hafalan, Kita udah berdoa. buku ND juga. Iya, Sekarang kita mau dengar firman Tuhan. Nah, adik-adik yang di rumah, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Semua persiapkan Alkitabnya, duduk yang rapi, sikap berdoa karena kita akan angkat pujian kita, dan kita mau berdoa karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita angkat pujian kita, kasih pasti lemah lembut. lembut. Kasih lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami
kasih Tuhan tiada batas dalam kehidupan kami. Hingga saat ini Tuhan, kami merasakan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Bapa yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh kakak dan abang guru sekolah minggu kami. Mari Tuhan, ajari kami Bapa. Melalui firman-Mu ini Tuhan, kami tahu bahwa kasih Tuhan sangat besar dalam kehidupan kami. Biarlah Bapa, kasih-Mu bertahta dalam hati kami masing-masing. Berfirmanlah Tuhan, anak-anak-Mu siap mendengar. Amin. Shalom adik-adik. Nah, kembali lagi. Hari ini kita mau mendengar cerita Tuhan yang akan dibawakan oleh Abang Ogi. Nah, cerita Tuhan kita hari ini diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Diambil dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. 1 Petrus ada di perjanjian baru atau perjanjian lama? Perjanjian baru. Nah, sekarang semua buka kitabnya yang sudah bisa baca. Buka kitabnya dari 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Dan yang belum bisa membaca, bisa minta bantuan dari papa, mama, abang, dan kakaknya. Nah, karena hanya 3 ayat, Bang Ogi yang baca untuk kita semua ya. Kita baca dari alamat, isi kembali alamat. 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 10. Kasih dan damai. Dan akhirnya, hendaklah kamu semua seia, sekata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab, siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat, dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Nah, adik-adik, tadi kita sudah baca firman Tuhan. 5, 4, 3, 2, 1, close the door. Oke, David, kamu saya undang ke sini untuk memberikan sebuah pernyataan. Pernyataan mengenai pengalaman kamu di sekolah yang kamu rasakan saat bertemu teman-teman kamu. Bisa? Iya bang, nama aku David bang. Aku anak kelas 6 SD. Nah, di sekolah bang, kadang aku suka diejek sama teman-temanku. Kadang-kadang aku suka diejek karena aku bukuku nggak bagus bang. Bukuku nggak lengkap kayak teman-temanku. Jadi kadang aku harus pinjam buku temanku nih supaya aku bisa baca juga gitu bang. Karena bukuku tidak lengkap gitu bang. Dan mereka teman-temanku juga kadang suka mengejek aku karena aku nggak punya handphone yang bagus. Mereka bisa main Free Fire bang, tapi aku nggak bisa karena handphoneku nggak sanggup bang. Karena handphoneku nggak kuat, karena handphoneku hanya untuk mengabari mama dan papa kalau aku pulang les. Jadi bukan handphone yang untuk main game bang. Oh, tentu tidak dong bang. Kemarin aku walaupun diejek, kemarin si Tono minta pinjam, dia mau pinjam pulpenku bang karena pulpennya ketinggalan. Aku tidak kasih bang. Kemarin juga si Putri dia mau pinjam botol minumku karena dia lupa bawa botol minum. Nanti aku kasih bang. Karena kan bang, kita harus bisa mengasihi sesama kita bang, dan teman-teman kita. Kita nggak boleh, walaupun mereka kadang-kadang jahat sama kita, tapi mereka kan tetap teman kita. Mereka kan tetap saudara kita. Jadi kita tidak boleh marah terhadap mereka. Kita harus bisa membalas marahnya dengan baik, supaya nantinya mereka juga jadi lebih baik ke kita bang. Gitu bang. Nah, adik-adik, siapa tadi yang sudah mendengarkan cerita si David? Apakah David itu orangnya baik atau jahat? David itu adik-adik orang yang baik. Karena walaupun dia sering diejek oleh teman-temannya, walaupun dia sering diejek karena dia tidak punya tas yang bagus, tidak punya buku tulis yang bagus, tapi dia tetap mengasihi teman-temannya adik-adik. Nah, sekarang abang mau ajak adik-adik untuk melihat kata ini. Iya, benar. K-A-S-I-H. Kasih.
kasih Bang Ogi. Ini kan banyak lagu kita kasih Bang Ogi. Kasih Yesus, indah indah, oh indah. Ada juga Bang, KASIH. Ada Bang, banyak lagu kita tentang kasih Bang. Tapi adik-adik, sebenarnya untuk apa sih kita mengasihi orang lain? Untuk apa kita mengasihi teman-teman kita? Untuk apa kita mengasihi saudara-saudara kita? Untuk apa kita mengasihi orang tua kita? Nah, adik-adik, kalau kita bisa mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita, baik itu orang tua kita, baik itu teman-teman kita, abang, kakak, adik, dan semua orang, tentunya hidup kita akan menjadi damai. Damai itu artinya tidak ada keributan, tidak ada pertengkaran, tidak ada perkelahian. Semuanya hidup dengan tenang karena semuanya saling mengasihi adik-adik. Nah, Bang Ogi, kita kan sebagai anak Tuhan. Terus Bang, aku harus ngapain Bang supaya bisa buat damai tadi Bang? Supaya aku bisa menjadi damai. Nah, ada beberapa cara. Yang pertama adalah kita sebagai anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Kita sebagai anak Tuhan harus bisa membalas kejahatan dengan kebaikan. Contohnya seperti si David tadi. Walaupun dia diejek sama teman-temannya, walaupun dia kadang diketawain sama teman-temannya, tapi dia tidak membalas mereka dengan mengejek kembali. Tapi dia tenang. Dia bilang, teman-teman tidak boleh seperti itulah. Kita kan sama-sama. Kita kan satu sekolah. Kita harus bisa dong saling tolong. Kita jangan mengejek supaya kita bisa bersahabat dengan baik. Nah, seperti itu adik-adik. Anak-anak Tuhan tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan, melainkan harus membalas kejahatan yang ada dengan kebaikan. Yang selanjutnya adalah kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menjaga ucapan, perkataan, tingkah laku, dan perbuatan kita terhadap semua orang. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus menunjukkan bahwa kita adalah anak-anak Tuhan yang tidak mau berkata-kata kasar, yang tidak mudah marah, yang tidak mudah ngambek karena nggak dikasih jajan langsung merajuk. Nah, kita sebagai anak-anak Tuhan harus bisa menggunakan tubuh kita, tangan, mulut, dan semua yang ada di tubuh kita untuk memuji-muji Tuhan. Contohnya Bang Ogi, aku menggunakan mulutku untuk bernyanyi lagu sekolah minggu tiap hari. Aku menggunakan tanganku untuk menolong mama, untuk menolong papa, untuk menolong kakak, dan yang lainnya. Aku menggunakan badanku untuk belajar dengan baik, karena aku tahu kalau aku belajar dengan baik itu sama dengan aku menyenangkan hati orang tua dan menyenangkan hati Tuhan Yesus Bang Ogi. Nah, jadi sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bisa menggunakan tubuh kita, menjaga ucapan kita, perkataan kita, dan tingkah laku kita agar tetap seturut dengan kehendak Tuhan. Nah, sekarang kita kan sudah tahu tuh, kita harus bagaimana sebagai anak-anak Tuhan. Kita harus ngapain? Nah, kalau kita sudah tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetap mengasihi sesama kita, menjaga ucapan, perkataan, dan perbuatan kita, tentunya adik-adik akan tercipta yang Abang Ogi bilang pertama tadi, yaitu damai. Maka tidak ada pertengkaran. Abang dan adik tidak akan ada yang cubit-cubitan. Kakak dan adik tidak ada yang ngambek-ngambekan. Karena semuanya sudah hidup dalam damai. Nah, untuk menutup cerita firman Tuhan kita hari ini, Abang Ogi mau aja adik-adik untuk buka satu ayat dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Ayo, semuanya harus buka dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Oke, karena ayatnya cuma satu ayat, kita baca kuat-kuat, kita baca sama-sama dari alamat isi kembali ke alamat. 1, 2, 3 ayat. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kurang kuat, sekali lagi kita baca.
dari 1 Yohanes 4 ayat 19, dari alamat isi kembali ke alamat 1, 2, 3 ya. 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. 1 Yohanes 4 ayat 19. Nah, adik-adik, kita harus bisa mengasihi sesama kita. Kita harus bisa menyayangi sesama kita, baik itu orang tua, saudara-saudara kita, teman-teman kita, dan semua orang, agar hidup kita bisa menjadi lebih damai. Demikian firman Tuhan hari ini. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus atas berkat Tuhan yang kami terima dari mulai ibadah tadi hingga sekarang. Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan, kiranya firman Tuhan yang kami dengar dapat kami contohkan dalam kehidupan kami dapat menjadi anak-anak Tuhan yang saling mengasihi, yang saling menyayangi, yang tetap menjaga perilaku kami agar sesuai dengan kehendak Tuhan. Agar kedamaian Tuhan, agar kedamaian yang datang daripada Tuhan bisa ada di tengah-tengah kami dan keluarga kami, dan teman-teman kami, dan semua orang yang mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni dosa kami yang kami perbuat, baik sengaja maupun tidak sengaja. Angkat kami lahir disebut sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama-Mu kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom.